أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Fara'id Al-Muyassar. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang mirathu al-haml, warisannya kandungan. Kandungan yang ada dalam perut ibu. Ya, kita baca penjelasannya di sini. Idza mata syakhsun wa ahad warathatuhu hamlun wattafaqu al-warathah wattafaqa al-warathatu ala waqfi taqsimi tarikah hatta yuladul hamlu fala iskala. Jika ada seorang mati dalam keadaan salah seorang dari ahli warisnya hamil. Sekarang misalnya seorang suami mati meninggalkan istri hamil gitu. Kemudian meninggalkan ibunya juga atau yang lainnya. Jika ada seorang mati kemudian salah seorang dari ahli warisnya sedang hamil, kemudian wattafaqa al-warathah, semua ahli waris sepakat ala waqfi taqsimi tarikah, untuk menahan pembagian tarikah hatta yuladul hamlu, sehingga ya kandungan tadi lahir, maka fala iskala, tidak ada iskal, tidak ada kesulitan, perhitungannya biasa. Jadi kalau ada seorang mati meninggalkan istri hamil, meninggalkan ibu juga ya, meninggalkan misalkan paman, ya semua sepakat sudahlah nanti pembagiannya ditunda sampai si bayi lahir, maka ini nggak ada iskal, ya perhitungannya caranya biasa. Lahirnya siapa? Laki, ya gitu ya. Amma idza talabu bi taqsimi tarikah, adapun kalau sebagian ahli waris menuntut untuk warisan segera dibagi ma'wujudil hamli, bersamaan dengan adanya kandungan tadi. Kalau nunggu misalkan bayi lahir, aduh saya butuh sekarang, mau bayar utang, mau beli ini itu, sudahlah coba segerakan saja pembagiannya gitu. Maka fahuna yu'amalul haml kal mafqud, maka di sini ya kandungan tadi yang ada dalam perut ibu itu hukumnya seperti al-mafqud, orang hilang, ya sudah lewat pembahasannya. Ya, kalau seperti ahli waris yang hilang, fayuqafu nasibuhu, ditahan jatahnya hamal ini, kandungan ini, hatta yadhhara haluhu, sampai keadaannya jelas, binfisalihi, dengan terlahirnya dia, hidup atau mati. Ya. Wa yu'ti baqi al-warathah al-aqal, ya ketika ingin disegerakan, ya maka ahli warisnya itu dikasih jatah terkecil, ya dari penakdiran. Ya nanti penakdirannya, kalau memang ahli warisnya menuntut untuk segera dibagi warisannya, nanti dibikin di situ ada 6 penakdiran. Penakdiran pertama, kandungan tadi lahir mati, bagaimana warisannya yang lain kalau mati? Dihitung. Hayati, kemudian penakdirannya kedua, iya hamal tadi lahir dalam keadaan hidup, ya dalam keadaan apa? Hidup. Nah ketika hidup kan ada kemungkinan, bisa kemungkinan satu perempuan yang lahir, ya kan, satu orang, atau dzukuratuhu, atau laki-laki yang lahir, kemudian ifraduhu ta'adduduhu, kemungkinan lahirnya satu, kemungkinan kembar, dibikin kemungkinan ini ya. Lakin idza kana al-hamlu huwal warith, paham ini? Jadi kalau mereka ahli waris ingin segera dipercepat pembagian warisan, tidak mau menunggu ya kandungan tadi lahir, maka dibikin penakdiran, anggapan. Kalau anggapan bayi ini mati, bagaimana? Dihitung. Anggapan bayi ini atau kandungan ini lahir perempuan, dihitung. Anggapan laki-laki, dihitung. Ya. Nanti ya ahli waris yang dia ya mewarisi pada semua
penakdiran kalau dia ditakdirkan mati dia dapat tetap, misalnya ahli waris ini ditakdirkan hidup juga dapat, maka dikasih yang terkecil. Adapun ahli waris yang kemungkinan nggak dapat, ya kalau misalkan bayi ini lahir laki-laki nggak dapat, tapi kalau lahir perempuan dapat. Yang kemungkinan nggak dapat dan dapat dia nggak dikasih dulu. Paham? Sebelumnya kan antum sudah ada pembukaannya. Ya. Lagi nanti kita insyaallah ya dengan bagan ini akan bisa lebih memahami. Ya. Lakin idza kana al-hamlu huwal warith al-wahid, hanya saja ketika al-haml kandungan ini huwal warith al-wahid adalah satu-satunya ahli waris, cuma dia saja ahli warisnya. Ya, misalkan ada seorang mati ya, meninggalkan istri yang dicerai, sudah talak, sudah habis iddahnya, berarti istrinya kan sudah bukan istrinya lagi, tapi anaknya kan ahli warisnya, cuma itu saja misalkan. Kemudian dia mati setelah mentalak istrinya tadi, maka ahli warisnya cuma kandungan tadi ya kan, istri ahli waris bukan sudah dicerai. Ya. Maka tuqaf jamil tarikah, semua harta peninggalan ditahan, jangan dikasihkan ke siapapun. Kenapa? Milik kandungan itu saja. Ya, kalau dia lahir kasihkan ke dia. Wa in kana mahjuban, adapun kalau hamilnya kandungannya itu mahjub, adalah orang yang terhalang dari warisan karena adanya ahli waris yang lain, maka tuwazza'at tarikah, harta peninggalan dibagi alal mawjudin kepada orang-orang atau ahli waris yang ada tanpa menunggu. Kok tunggu lagi? Dia pun kalau lahir ini terhalang gitu. Kalaupun lahir dia terhalang. Misalkan dia cucu ya. Cucu kan. Kalaupun lahir terhalang kan ada anak laki-laki. Ya enggak usah dipikirin ya kan. Baik, wa yushtaratu fi irsil hamal, dipersyaratkan, ini yang paling panjang lah perhitungannya. Tapi insyaallah enggak sulit ya. Wa yushtaratu fi irsil hamal, dipersyaratkan pada warisannya hamal kandungan, tahaqququ wujudihi fir rahim, kepastian adanya kandungan tadi dalam rahim ibu, hina mautil muwaris, ketika ya pewarisnya meninggal, seperti bapaknya meninggal, wala nutfah, meskipun dalam bentuk nutfah masih. Ya, ada seorang laki-laki meninggal istrinya, ternyata dicek ya meninggalkan sesuatu pada rahim istrinya, ada nutfah masih, ya ini sudah diperhitungkan, ya diperhitungkan. Kemudian itu syarat pertama ya, apa? Kepastian adanya hamil tadi, kandungan tadi pada rahim ibu sepeninggal siapa? Ya bapaknya, ya pewarisnya, pewaris seorang yang mati meninggalkan warisan. Yang kedua, an yanfasila, insyaallah, kulluhu hayyan hayatan mustaqirrah. Ya, terlahir seluruhnya dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang mustaqirrah, yakni normal hidup itu. Kalau lahir sebagian tubuh saja, misalkan baru kepalanya kemudian mati, yang terangkap ini. Atau lahir, begitu lahir kok nggak ada kehidupan ini, nangis nggak ada, iya, batuk-batuk apalagi nggak ada gitu. Ya ini enggak dapat warisan gitu. Kan ya'tis contohnya ya, dia terlahir dengan kehidupan yang normal. An ya'tis, dia ketika lahir enggak nangis, umumnya kan nangis ya, tapi ini enggak nangis, bersin ya juga, ya hidup berarti dia. Atau yatasa'ab, atau menguap. Itu sekitar contoh. Atau yang lainnya. Ya, paham ini? Jadi yang kedua apa? Bayi tadi terlahir dalam keadaan hidup dengan kehidupan yang memang meyakinkan hidup ya. Kemudian walihalli mas'alatil hamli nattabi' ma yali, untuk kita bisa menyelesaikan masalah hamil kandungan, kita ikuti langkah-langkah berikut. Nah, jadi langkah-langkahnya diikuti. Nu'mil arba'a masail bi fardhi kaunihi maitan dzakaran ya unsa wahidah unsayain. Nah, sini. Jadi kita lakukan ya, atau kita buat 4 masalah bi fardhin, dengan anggapan
Yang pertama mait. Ini mati. Saya bahasa Indonesia saja ya. Yang apa pertama mati. Mati ini spidolnya nih. Spidolnya mati juga. Ada yang apa ini mati. Nah ini. Salah tadi apa? Uzair aja. Ini Uzair. Yang pertama mati, bayi tadi lahir mati. Ya. Yang kedua, bayi tadi lahir zakar, laki-laki, keluar laki-laki. Laki-laki. Satu laki-laki orang. Ya. Kemudian unsa wahidah. Kemungkinan yang tiga, dia lahir perempuan. Satu juga. Kemudian kemungkinannya banyak, laki-laki 2, tapi ini cukup insyaallah. Ya, sebagian mengasih penakdiran sampai 6. Tapi cukup insyaallah. Penakdiran yang ada ini berapa ini? 4 ini ya. Kemungkinan yang keempat, dia lahir 2 perempuan. Perempuan 2, PR 2. Perempuan 2. Dah. Ya. Nah, itu langkah pertama. Ya. Jadi langkah pertamanya bagaimana untuk menyelesaikan perhitungan seorang mati meninggalkan kandungan? Membikin 4 masalah dengan anggapan yang pertama bayi tadi lahir mati, yang kedua lahir laki-laki, iya, yang ketiga lahir perempuan 1 orang, yang keempat lahir 2 orang perempuan. Kemudian wa nusahih in ihtajat ila tashih. Kita tashih asal masalahnya. Kalau memang butuh, kalau ada pecahan kan ditashih, sudah lewat caranya tashih. Sekarang masuk yang kedua. Ya, cara yang kedua. Nu'mil mas'alatan jami'atan. Kita membuat masalah jami'ah. Ya, masalah jami'ah, yakni aslul masalah yang meliputi seluruhnya. Ya, masalah jami'ah. Ya, masalah jami'ah bin nazar, dengan memandang kepada usulil masalah, usulil masail, aslul masalah yang ada. Di sini aslul masalah ada berapa? 4 kan? Karena kemungkinan pertama mati, kemungkinan yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan 1, keempat perempuan 2. Jadi kita membuat masalah jami'ah yang nanti kita letakkan di akhir sini. Ya, di sini kita buat masalah jami'ah, caranya bin nadhar, memandang aslul masalah dengan nasab yang 4. Nasab yang 4 sudah lewat. Apa saja? Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Kama fa'alna fi al-khuntha al-mafqud, sebagaimana yang kita lakukan ketika menyelesaikan seorang mati meninggalkan al-khuntha, ahli waris yang dia punya 2 kelamin 2 atau nggak punya kelamin, ya. Wal mafqud juga ketika kita menyelesaikan ya masalah adanya salah seorang ahli waris yang hilang entah berantah, ya. Setelah itu insyaallah nggak sulit, ya. Nastakhrij juz'a sahmi kulli mas'alatin bi qismatil jami'ati ala asli kulli mas'alah. Nastakhrij, kita keluarkan, kita ambil juz'i saham kulli masalah, juz'us saham setiap masalah. Juz' saham itu di sini tepatnya nih. Ya. Di sini juz' saham di sini. Nah, ini juz' saham. Ya. Juz' saham di situ tempatnya. Ya. Ya. Kita keluarkan juz'us saham dari setiap masalah dengan cara apa? Biqismatil jami'ah ala asli kulli mas'alatin, dengan membagi al-jami'ah yang ada dengan masing-masing aslul masalah. Nanti dengan contoh insyaallah jelas, ya. Ya. Ya, udah kita sambil jalan aja ya. Iya. Ini ada kasus seperti ini. Ada seorang mati, kita bikin akhiran ini mati ya, sini. Mati. Ini laki-laki 1, ya. Ini perempuan 1, ini perempuan 2. Ya, ya. Jadi kolom sebelah ke sebelah apa? Kanan ada 4 penakdiran,
sebelah kiri juga 4 sama. Ya. Sekarang kita hitung, seorang istri hamil. Ada seorang mati meninggalkan istri hamil. Paman, kemudian kandungan. Nah, sekarang dengan anggapan kandungan ini mati, berarti kan dikosongkan ini mati, bayinya lahir mati. Sehingga ahli waris tadi mati meninggalkan 2 saja, 2 ahli waris saja, istri dan paman, ya kan? Istri berapa? Enggak ada anak mati. Istri seperempat ya, berempat. Pamannya berapa? Sisa, ya kan? Sisa, sisa. Perhitungannya ditaruh di sini yang mati, ini kan mati di sini nanti. Perhitungannya. Ya. Berarti berapa asal masalahnya? Penyebutnya cuma 1, ya sudah 4 sini. 4. Istri kan seperempat, dari 4 berapa? 1. Paman sisanya 4 kurang 1 berapa? 3. Ini kandungan yang meninggal ya kosong. Paham? Nah. Kemudian kita ambil penakdiran yang kedua. Ya. Yaitu dengan anggapan bayi itu lahir laki-laki. Maka berapa istri ketika ada anak laki, ada anak? 8 istri kalau ada anak itu. Pamannya karena lahirnya laki-laki dapat enggak? Dapat, terhalang. Maka sisanya buat siapa? Buat bayi laki-laki yang baru lahir itu. Ya, paham? Hitung di sini. Nah, di sini 1/8 dengan penyebutnya cuma 1, udah pindahin aja 8. Asal masanya 8. Ya. 1/8 dari 8 berapa? 1. Iya. Kemudian paman kan terhalang kosong. Kandungan yang lahir tadi laki-laki berapa? Sisanya berapa? 7. Kemudian penakdiran berikutnya, lahir seorang perempuan. Ini sini. Ya. 1 orang perempuan. Maka ibu istri ketika suaminya mati ada anak berapa? 1/8 ada anak perempuan. Pamannya karena bayi dari perempuan lahirnya, maka paman dapat apa? Sisa. Yang lahir perempuan tadi 1 orang berapa? Setengah. Ya kan? Ya. Maka perhatikan di sini 5 dengan 2 itu apa? Tadakul. 8 lipatannya 2, 2 dilipat 4 kali jadi 8. Maka diambil 8 ini dijadikan apa? Asal masalah. Tinggal hitung. 1/8 dengan 8 berapa? 1. Kemudian kandungan tadi yang lahir perempuan setengah-setengah dari 8 berapa? 4. Sisanya berapa buat paman? 8 kurangi 5? 3. Ya, dah. Berikutnya penakdiran lahirnya ini adalah apa? Perempuan 2. Maka ibu karena ada anak berapa? Anak 8. Paman perempuan anaknya dapat sisa 2 orang anak perempuan sudah lewat berapa jatuhnya? 2/3. Nah, sekarang kita cari asal masalahnya. Jadi 8 dengan 3 apa hubungannya? Tabayun, diapakan kalau tabayun? Kali 8 dengan 3 berapa? 24. Hitung 1/8 dari 24 berapa? 3. Ya kan? 2/3 dari 24 berapa? 16. Ya? 16. Berapa? 24 dikurangi 19? 5. Selesai. Nah, itu. Kemudian langkah berikutnya adalah ya, mencari ya al-jami'ah. Paham? Al-jami'ah. Dengan membandingkan asal masalah yang 4 ini 1, 2, 3, 4. 4 dengan 8 boleh tertelan kan? Sinilah kita 8, 4. Ini kan sudah tertelan ke sini, selesai urusannya uang. 8 dari 8 ada 2. Uang 1 dengan ini. Hubungannya apa? 8 dan 24. Kalau tadakhul berarti 24 ini kelihatannya 8. Masa? 8 dilipat berapa kali? 24? 3. Oh, berarti 24 ya, betul ya. Berarti 24 ini kelihatannya 8. 8 dilipat jadi 3 dari berapa? 24 betul. Nah, berarti 24 ini jadi apa? Nah, jami'ah. Jami'ah. Setelah itu nyari apa? Juz'us saham. Juz'us saham yang fungsinya ini untuk dikalikan dengan apa? Jatah masing-masing ahli waris. Sekarang pada penakdiran mati berapa asasnya 4? Sekarang 24 bagi 4 berapa? Nah, ini juz'us saham namanya.
Penakdiran laki-laki yang lahir 8. Ya. 24 bagi betul ya. 24 bagi 8 berapa? 3. Penakdiran yang lahir perempuan 1 juga 8. 24 bagi 8 berapa? Penakdiran perempuan 2. Ini masalahnya 24 berapa? 1. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan bacanya. Ya, kita lanjutkan dari nomor ini aja ya, kita ulangi dari apa? Nomor 3 ya. Nastakhrij juz'a sahmi kulli mas'alatin bi qismatil jami'ati ala asli kulli mas'alah. Kita keluarkan juz'u saham nih. Nah, ya. Kita keluarkan juz'u saham dari setiap masalah dengan cara membagi al-jami'ah ya, dengan aslu setiap masalah. Ini gitu. Paham? Pak? Adon, usah sibuk nulis. Pahami aja, gampang di foto saja, nanti ditulis ya. Pahami aja, biar nggak hilang jejak. Kemudian langkah yang berapa? 4 ya. Nadrib juz'a sahmin, kita kalikan. Nadrib itu bukan dipukul saja, mana dikalikan. Kita pukul berarti kali. Kita kalikan juz'a sahm, ini juz'am. Ya. Kita kalikan juz'am setiap masalah, pada setiap masalah. Bisahmi kulli waris fiha, dengan saham setiap ahli waris yang ada di bawahnya. Iya. Bihaitsu yu'ta kullu waris al-aqal minha, di mana setiap ahli waris dikasih yang terkecil darinya. Nah, sekarang kalau di sini kan enggak ditulis ya, kita tulis saja dengan mudah. Ini istri, dia kan jatahnya 1 kalau dia mati ya. Berarti 6 kali 1 berapa? Nah, kita tulis ini 6. Ya. Paman seandainya bayi dari mati, berapa? 3. 6 kali 3 berapa? 18. 16. Enak kalau tulis kayak gini. Kandungan meninggal kosong. Ya. Sekarang kalau penakdiran laki-laki, juz usamnya kan 3 ya. Berarti istri kan 8 jatahnya. Mana namanya istri? Istri 1 ya. 3 kali itu berapa? 1. Ya, 1. 3 kali 1 ya, itu protes enggak apa-apa. 3 kali 1 3, masa 3 kalau 1 dibetulkan saja. Sabuk lisan. Ya, kemudian ini kan dengan penakdiran ada anak laki-laki paman kosong ya dikosongkan ya. Kemudian anak laki-lakinya 7. Ini sahamnya 3, juz sahamnya. 3 kali 7 berapa? 21. Nah, selesai. Berikutnya penakdiran anak perempuan 1. Ini juz sahamnya 3. Istri 3. Istri 1. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. Terus. Kemudian paman dengan penakdiran anak perempuan kan dapat 3. Juz sahamnya 3. 3 kali 3 berapa? Kemudian kandungan dengan penakdiran lahir perempuan 1 4 kan, juz sahamnya 3 kali 5 berapa? 12. 1 lagi ya. Dengan penakdiran lahir perempuan 2. Ini juz sahamnya 1. Istri 3 katanya. Berarti 1 kali 3 berapa? 3. Ya, 3. Paman ya, sahamnya jatahnya 5 dengan penakdiran anak perempuan 2. Juz sahamnya 1. 1 kali 5 berapa? 5. Kemudian kandungan dengan takdiran 2 orang perempuan, sahamnya 16, juz sahamnya 1, berarti berapa? 16. Lihat, kita ambil yang terkecil dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Istri seandainya lahir bayi tadi mati 6, ya. Seandainya lahir bayi tadi laki-laki 3. Seandainya lahir bayi tadi perempuan 3. Seandainya perempuan 2, 3. Berarti berapa istri kasih? 3. 3 dengan mana yang gede? 3. Ya 3 ya. Yang kecil? 3. Ya 3. Jadi dikasih 3. Yang kasih 6. Enggak aman kalau 6. Enggak aman. Kalau 3 aman sudah. Silakan mau dipakai apa, enggak bakal diambil lagi. Paham? Sekarang paman, ketika dianggap atau ketika lahir bayi tadi mati, paman 18 jatah besar. Tapi ketika lahir laki-laki kosong. Enggak dapat. Ya maka jangan dikasih. Paham? Dikosongkan saja paman ini. Enggak aman dia. Kalau dikasih paman ternyata laki-laki, gimana? Nah, sekarang kandungan. Kalau mati enggak dapat, ya kan? Kalau hidup dapat 21 atau 12 atau 16, ya dikosongkan. Nah, sekarang
kita mencari mauquf, harta yang ditahan, jangan dibagi itu berapa? Dengan cara mengurangi jamiah itu 24 dengan sahamnya ahli waris yang memang boleh diambil. Ya, berapa sampai ini? Istri ya. 24 kurangi 3 berapa? 21. Ini namanya mauquf. Yang di mauquf bahasa Arabnya mauquf ya. Mauquf itu yang ditahan, nggak boleh dibagi 21 ini. Nah, paham? Nah, sekarang gini. Kalau ternyata bayi tadi lahir mati, ya, berarti ibu baru ngambil 3, iya kan? Harusnya ibu kan berapa kalau mati? Lihat sini. Ibu kalau mati dapat berapa? 6. Ini kan baru dikasih apa? 3. Berarti berapa lagi ibu dikasih dari 21 ini? 3. Ya, jadi 6. Iya kan? Pamannya ya 18. Selesai. Ini kan 21 dikurangi 3 berapa tadi? 18 ya udah pas. Sekarang anggapan bayi tadi lahir laki-laki, ibu tetap 3 karena berubah. Ya kan? Nah, sisa ya 21 dikasihkan karena laki-laki. Tuh. Kalau dengan anggapan lahir perempuan, ibu tetap 3. Paman dikasih 9, ya. Kemudian perempuan satu tadi 12, seterusnya gitu. Ya. Gimana Pak Don kelihatannya apa ya? Perengat-perenggut gitu ya, namanya apa ya? Kalau ada yang belum paham tanya apanya. Sok silakan. Ya, mauquf itu dihasilkan dengan mengurangi al-jamiah dengan jatah ahli waris yang boleh disegerakan. Iya, yang memang boleh disegerakan. Ya. Segerakan kan memang dia di semua kemungkinan dapat. Cuma yang dikasih yang kecil. Kalau misalkan ahli waris ini kemungkinan dapat, kemungkinan enggak ya dikasih. Ngerti kan kira-kira madharatnya kalau dikasih bagaimana coba? Seandainya paman dikasih udahlah, paman saya 5 aja sih 5. Dikasih 5 ternyata 5 ini nilainya 5 miliar. Ya, lahir laki-laki 5 miliar sudah habis. Ya, itu kan tergambar kan? Nah, cukup ya. Ya, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.